Terkasih dalam Kristus Yesus Tuhan, Shalom. Tak kenal maka tak sayang. Dan ini perkenan kami menyampaikan firman di gereja GKPI Maranatha, Perumnas Batu Enam. Kami adalah pendeta Dr. Wilda Buru Simanjunta, Dainang Pagitubu Buru Sihota, Amat tanah huahonongi marga manal. Nunga di basa-basa hodi hami itu udah jalan dua boru sadabara. Jalan tua-tuai tinggal di Jalan Kemari 1, Perumnas Batu. Jalan kami mengula di Sekolah Tinggi Teologi HKBP Pematang Siantar, mengajar bidang Perjanjian Lama. Dan torok doda mendainan nautan dari sok Hipas jala sehat kelamu lasro Horas Madita. Barita nauli firman Tuhan bagi kita pada minggu ini di Minggu Okuli pada tanggal 8 Maret 2026, terambil dari kitab 1 Tawarik pasal 22 ayat 14 hingga ayat 19. Demikianlah firman Tuhan. Sesungguhnya, sekalipun dalam kesusahan, aku telah menyediakan untuk rumah Tuhan itu 100.000 talenta emas dan 1.000.000 talenta perak dan sangat banyak tembaga dan besi, sehingga beratnya tidak tertimbang. Juga aku telah menyediakan kayu dan batu. Tetapi baiklah engkau menambahnya lagi. Lagi pula engkau mempunyai sangat banyak pekerja, yakni pemahat-pemahat batu, tukang-tukang batu dan kayu, dan orang-orang yang ahli dalam segala macam pekerjaan, emas, perak, tembaga, dan besi, yang tidak terhitung banyaknya. Mulailah bekerja, Tuhan kiranya menyertai engkau. Dan Daud memberi perintah kepada segala pembesar Israel itu untuk memberi bantuan kepada Salomo anaknya. Katanya, bukankah Tuhan Allahmu menyertai kamu dan telah mengaruniakan keamanan kepadamu ke segala penjuru? Sungguh, Ia telah menyerahkan penduduk negeri ini ke dalam tanganku, sehingga negeri ini takluk ke hadapan Tuhan dan kepada umat-Nya. Maka sekarang arahkanlah hati dan jiwamu untuk mencari Tuhan Allahmu. Mulailah mendirikan tempat kudus Tuhan Allah, supaya tabut perjanjian Tuhan dan perkakas kudus Allah dapat dibawa masuk ke dalam rumah yang didirikan bagi nama Tuhan. Demikianlah firman Tuhan yang menjadi tema dan topik pada minggu ini, mengarahkan hati dan jiwa untuk mencari Tuhan. Ibu bapak yang terkasih dalam Kristus Yesus Tuhan, ada sebuah kalimat yang mengatakan demikian. Pasti semua kita sudah tahu. Dari manakah datangnya cinta? Dari mata surga. Sukun dari nampak itu bu oma, dia do pagi pamanyuna itu lupa. Nah, dong do pesta tiki di Nagojo, ala bapak papa Gojo. Adong pesta muda mudi, PP tahu ya kesebar. Jalan di pesta bolo ni, mah pesta panen. Kalau nungang panen, adong mah pesta bolo, pertemuan dan marwas meromas. Isi pagdipangan dari nang pangitubo buruk dan paksa. Kita semua tahu bahwa kita berasal dari cinta Allah dan kita hadir di sini semua karena cinta Allah melalui orang tua kita. Tidak ada kita yang hadir di sini tidak melalui dari proses cinta. Sehingga Allah mengatakan, sejak dari kandungan aku telah mengandung engkau dan aku telah mengenal
Semua jalan-jalan kita, diri kita, kesiapaan kita Allah tahu. Bahkan kelemahan kita juga Allah sangat tahu. Apa yang kita alami, apa yang kita khawatirkan, apa yang kita gelisahkan, apa yang kita takutkan, apa yang menjadi pergumulan. Karena di hadapan Allah tidak ada yang tersembunyi. Semuanya tampak dia lupa. Oleh karena itu apa yang dialami oleh Daud ini, dan juga bila kita melihat perjalanan hidup Daud pada awal di ayat 4, dia mengatakan sesungguhnya sekalipun dalam kesusahan. Apakah ini adalah minggu ukur? Mataku tertuju kepada Tuhan. Dan Daud, bila kita membaca dari Mazmur 25 ayat 15, dia mengalami masa yang sulit, masa yang mencekam, masa yang menggelisahkan, dan kesukaran yang dia hadapi dalam hidup. Di sini kita melihat bagaimana seorang sosok dan figur Daud dipilih untuk membangun bait Allah, untuk mendirikan bait Allah, tempat berkumpul, memuji dan memuliakan Allah yang besar. Dan Daud memberikan semua yang dia miliki dalam hidup. Mungkin bila kita berpikir ada berapa banyak bahan yang dia persiapkan untuk membangun bait Allah. Aku telah menyediakan untuk Tuhan, untuk rumah Tuhan itu 100.000 talenta emas dan 1.000.000 talenta perak dan sangat banyak tembaga dan besi. Apa yang bisa kita lihat? Daud memberikan apa yang dia miliki seluruhnya, seutuhnya di dalam hidup. Dan dia tidak menghitung apa yang telah dia miliki di hadapan. Tetapi bila kita melihat bahwa Minggu Okuli ini adalah minggu ketiga pada masa Prapaskah, dan Minggu Okuli ini berasal dari bahasa Latin yang mengatakan Oculi mei semper ad Dominum, mataku tertuju, tetap terarah kepada Tuhan. Apa yang perlu dan maksud dari kalimat ini bagi kita, Ibu Bapak? Mata yang terus berfokus, hati yang melekat, jiwa yang bersandar kepada Tuhan. Beberapa minggu ini kita sangat gelisah dengan informasi berita dunia yang menggoncang iman. Apa dampak perang Iran dan Amerika kepada hidup kami di Indonesia, di Asia? Mungkin ada kita yang telah mempersiapkan di dalam rumah tangga kita masing-masing beras, minyak makan, ikan, dan kebutuhan-kebutuhan pokok untuk menghempang dan untuk mempersiapkan bila mana terjadi hal yang sangat menakutkan bagi kita dalam perang dunia yang ketiga. Kita khawatir, kita takut, kita gelisah. Dan mungkin juga ada saudara sanak keluarga yang bekerja di Iran atau di negara di sekitar. Dan inilah yang membuat kita terus harus mencari Tuhan, bersandar kepada Tuhan, karena dari segi diri kita manusia kita tidak mampu. Dari mana keselamatan kita cari? Dari mana pertolongan kita dapatkan? Dari manakah kekuatan kita miliki? Dari manakah damai sejahtera bisa ada dalam hati kita? Hanya dari Allah semata, tidak ada yang lain. Disinilah kita melihat pada Minggu Okuli ini
dan jiwa untuk mencari Tuhan. Karena dari sisi kemanusiaan kita terbatas kita dalam keluarga, terbatas kita lahu mengamati, memantau, melihat anak-anak yang berada di pengarat Tuhan. Terbatas bahwa kita karena angka-angka yang ada yang diberikan Tuhan kepada kita. Tapi di sini kita diingatkan oleh firman Tuhan, diajak untuk mengarahkan hati dan jiwa untuk mencari Tuhan. Saat ini viral sekali bila ditanya kepada anak-anak sekolah menengah, nah, apa cita-citamu? Mau jadi CEO. Semua orang mengatakan mungkin yang hamil itu adalah CEO yang menyamar. Jadi hebat sekarang cerita yang melanda narasi-narasi hidup bahwa ada yang miskin, mungkin dia sedang menyamar. Dan saya ingin menjadi CEO. Baik, semua baik bila kita terus-menerus meminta kepada Allah semata. Kita tidak meminta pada yang lain. Kita tidak mengandalkan hati kita, pikiran kita, apa yang Tuhan berikan kepada kita. Tapi kita selalu memohon kepada Tuhan. Pardukuya Lefon dihami hai pason Lasio hadohoksonan. Disinilah kita terus memohon kepada Tuhan. Tidak ada yang bisa kita lakukan di luar dari kendali dan kehendak Tuhan. Dari itu tidak ada yang bisa kita lakukan di luar dari kehendak Tuhan. Tapi bila kita terus menerus mendengarkan suara Tuhan, memohon kepada Tuhan, menyampaikan kepada Tuhan, mengandalkan diri kita hanya kepada Tuhan, dan juga memohon belas kasihan dan kemurahan Tuhan, akan banyak berkat yang diberikan kepada setiap kita masing-masing. Ibuku Dainang Pamituhu tahun 2026 ini berumur 74 tahun. Ketika dia akan memasuki usia 70 tahun, itu saja doanya, permohonannya. Jalan tinggi sedang di Jogja hari studi. Telepon Dainang, Buru, doakan mama bisa sampai usia 70 tahun. Kenapa, Mak? Karena itu yang tertulis di Alkitab. Somon alas kalau aku mau sangat tahu, somon na di Bibeli. Duduk memang si Oma di tangan Mesiaman itu hati batang di gagasan tangan ngurut tahun dalam mengerbang mapasu-pasuna tu Oma asal tu isahat tu umur 70 tahun. Rasulullah berusaha di tahun semoga Tuhan yang menyampaikan itu punya Bapak. Jalan duduk oma dan bau tangan keluarga. Karena banyak sekali orang tua bila kita melakukan penelaan Alkitab PHD di gereja Muhammad kita kabosan Muhammad dan botol oma alaihi syukur. Amin. Bahwa kita di sini adalah anak-anak Tuhan. Bila kita adalah anak Tuhan, maka kita meminta kepada Bapa yang baik itu, Bapa yang murah hati itu, Bapa yang kita kenal, Bapa yang kita puji di ruang yang maha kudus, di bait suci Allah, di gereja ini, di rumah Tuhan ini, di semua parsauran di halak nafasnya. Parsauran di halak nafasnya ada harung dinasida umut-umut muruk mengasahi dengan nadadoni. Dalam persekutuan orang percaya yang ada adalah sukacita, saling mengasihi, saling mengampuni,
dan saling berbela rasa, saling berbagi. Inilah sukacita yang diberikan kepada. Bait Allah adalah simbol kehadiran Allah. Dan di bait Allah itu pada bagian yang tengah ada yang disebut dengan ruang yang maha kudus. Dan pada ruang yang maha kudus itulah ditempatkan tabut perjanjian. Agar bangsa itu terus mengingat bahwa ada perjanjian yang telah dibentuk dan dilakukan oleh Allah, yaitu perjanjian Allah dengan umat. Allah yang baik, Allah yang setia, Allah yang mengasihi. Dan disinilah kita mempersaksikan di gereja ini bahwa Allah terus menerus mencurahkan kepada kita berkat yang banyak, kasih sayang yang banyak. Kita dipeluk, kita aman dalam dekapan dan pelukan Tuhan Yesus karena kita juru selamat. Seperti lagu yang disampaikan oleh Pemuan Ina Selasa, di waktu imanku mulai lemah dan bila jalanku hampir sesat, kupandang juru selamat yang esa. Aku kuat, luar biasa beredar daya. Masuk ke pusuk-pusuk, masuk kuatnya, mencerahkan dan mengingatkan kita tiap langkahmu diatur oleh Tuhan. Bila langkah-langkahmu tidak diatur oleh Tuhan itu Bapa, dan apalagi oleh remaja atau sepuluh, kita pastikan bahwa langkah kita akan sesat, akan menjauh dari sumber, dan hidup kita akan menjadi kering dan dangkal karena kita terus mengikuti hati kita, pikiran. Semua pikiran kalau malu kita siang sama malu doa dalam. Padahal kita sudah jalan yang tersesat, jalan yang berliku. Karena dalam setiap musim hidup ini, kesukaan dan kedukaan, ada Tuhan yang menopang. Inilah yang dilakukan, tiap langkahku diatur oleh Tuhan, dan tangan kasih-Nya memimpin. Ini juga yang mau diingatkan kepada kita. Bila dalam hidup kita setiap rumah tangga dipimpin langkahnya, jalan kita oleh tangan kuasa yang penuh dengan kebaikan dan kemurahan, apapun yang kita perbuat pasti berhasil. Seperti dalam Mazmur 1 ayat 3 dan 4. Berbahagialah orang yang percaya, orang yang benar, karena hidupnya bagaikan pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya. Itulah hidup orang percaya. Hidup yang berbuah, hidup yang tidak sendiri, tapi hidup yang berbuah. Inilah yang ditekankan oleh Daud, bahwa bukan dia yang diizinkan oleh Allah untuk membangun baitnya, tapi anaknya Raja Salomo. Lintas generasi. Boha daman dohok dahina. Nungari menewong kamu nadenggan. Tu sude akka sudut nauposo. Dohok tu sude akka pinomparmona. Bahwa Tuhan itu adalah Allah. Jangan selalu berpikir bahwa harta warisan akan membentuk kebaikan untuk anak-anak. Alai pabotoh kamu matu sudah pinomparmona dan memberkati bahwa Allah itu baik, Allah itu besar, Allah itu maha luhur, Allah itu adalah maha kasih, Allah itu adalah maha murah dalam hidup kita, dan Dia adalah juru selamat. Idola tamengehon tu sudea kapinopa dohok tu sudut napos. Inilah yang baik yang begitu dilakukan dalam firman ini, bahwa pembangunan bait suci Allah lintas generasi bisa dilakukan dan diwujudkan oleh Raja Salomo. Zaman dengan Nabi Naulungan. Di sini kita melihat bahwa hidup yang terpusat
terpusat pada Kristus adalah hidup yang tidak mendadak dan alami Tuhan. Hidup yang terpusat pada Kristus adalah yang menjadikan Kristus sebagai sentralitas dalam hidup kita. Hidup yang terpusat pada Kristus adalah hidup yang berpengharapan hanya kepada Kristus, karena dikatakan bahwa pengharapan itu tidak pernah mengecewakan. Berharap Marpa kirimun nama ngulu pahamu damang dohudainan, karena kita tidak akan pernah dikecewakan, karena Tuhan yang baik itu juga Dia tahu memberikan yang terbaik dalam hidup. Hidup yang terpusat kepada Kristus adalah hidup yang berbagi, adalah hidup yang bersyukur. Hidup yang bersyukur adalah tidak melihat apa yang kurang di dalam diri. Tuhan jangan dobe on dia. Tuhan jangan dobe an dia. Apa doaku an on. Hidup yang bersyukur adalah memberikan dengan hati yang rela seluas-luasnya kepada karya Tuhan. Hati yang rela agar Tuhanlah yang mengisi hidup kita, dan juga agar Tuhanlah yang memimpin hidup. Seperti lagu pujian yang diangkat oleh PPK, tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Ketika aku percaya, mujizat. Ketika aku berdoa, mujizat hidupnya. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu-lah yang sembuh. Disinilah kita remaja Narosubulung menyerahkan seluruhnya ke dalam tangan Tuhan. Meskipun engkau kuat, pintar, sehat, tapi Tuhanlah yang memperkenankan itu untuk kita miliki. Bangunlah relasi yang sehat dengan Tuhan. Karena dengan relasi yang sehat kita terus-menerus menghidupi dan menghayati firman Tuhan dalam hidup. Seperti yang lagi viral saat ini, bila kita bermain permainan Iblis dalam hidupnya. Tuhanlah yang selalu memimpin langkah dan jalan. Cepat. Iblis dalam hidupmu, engkaulah yang terus menyerahkan hidupmu ke dalam tangan Tuhan. Karena hidup kita ini adalah hidup yang tidak sempurna, hidup yang rapuh. Bolang roh telepon, dak dana sian pangalaton, ma perlu ini, ngasuh nak goyang bebok tinggal tahu. Datang telepon, ma saya sakit, opname di rumah sakit, ngasuh nak goyang bebok tinggal. Itu sering kami hadapi di seminari Parsamean STTH KBP. Bila kami menyampaikan kepada orang tua, anak ibu bapak sakit, langsung bolak-balik, sudah bagaimana keadaannya ya? Karena kita tahu bahwa kita terbatas. Naik talojong doa sabui sampai dengan cepat tiba untuk melihat anak kita. Tapi itulah hidup yang terbatas. Oleh karena itu di sini pada Minggu Okuli ini kita diingatkan untuk mengarahkan hati, jiwa, pikiran kita kepada Tuhan. Dan mata yang tertuju kepada Tuhan adalah yang hati yang memohon Tuhan, kasihanilah kami, berilah kami Tuhan yang terbaik dalam hidup kami. Tuhan, kiranya Engkau melihat hati kami, jiwa kami yang rapuh ini, yang ringkih ini dalam hidup. Dari firman Tuhan 1 Tawarik pasal 22 ini, disinilah kita melihat ada kerjasama yang baik,
yang disampaikan oleh firman Tuhan ini. Karena Daud mengatakan ada banyak padamu pekerja-pekerja, ada banyak pemahat-pemahat, ada banyak yang bisa bekerja. Oleh karena itu mulailah bergerak, kiranya Tuhan menyertai. Nah, dong kita tahu dalam doa. Karena di sini sudah dikatakan sebuah janji yang besar. Tuhan kiranya menyertai. Tidak ada lagi keraguan, tidak ada lagi kegelisahan, karena di sini sudah banyak sekali dikatakan ada ragam talenta yang bisa membangun bait Allah. Ada tukang pemahat, ada tukang batu, ada tukang kayu, dan ada banyak ahli-ahli dan pemahat-pemahat batu. Sia Tuhan itu sudah talentai. Alami jangan bedi kita lah bersungguh. Udah nggak tahu. Lama mereng-mereng, lama magdori, udah nggak bisa. Sama-sama bekerja dan bekerja sama. Pernah suatu ketika kami dan keluarga olahraga di jogging track di daerah Korea. Pergilah ke sana. Ada tulisan yang sangat besar. Perbanyak bersyukur, kurangi mengeluh. Itulah hidup orang Kristen yang sesungguhnya. Perbanyak bersyukur, kurangi. Tapi hidup kita adalah terjebak. Banyak mengeluh, sedikit bersyukur. Disinilah kita diingatkan pada Minggu Okuli ini, minggu ketiga Prapaskah ini, bahwa Tuhan adalah sumber berkat anugerah. Sia Tuhan itu sudah ibana dumuang di pas-pas. Dialah sumber kehidupan. Dia sumber roti dan air hidup. Itulah makanan kita. Dia sumber cinta kasih. Dia sumber cinta dan sayang. Dia sumber hikmat dan pengetahuan. Tidak ada yang bisa merampas kasih setia Tuhan dari hidup kita, karena kita adalah miliknya. Inilah yang diakui oleh Daud, Salomo, dan semua keturunannya, bahwa Tuhan itu baik. Dan pada bagian yang terakhir dikatakan kepada kita, maka sekarang arahkanlah hati dan jiwamu untuk mencari Tuhan Allah. Pertanyaan bagi kita, Ibu Bapak, Buha, nunga dong perkumpulan rumah tangga Januari Janutiki dihita dalam keudainan dana mari di memuji Tuhan majalah sada teks Alkitab Januari. Bila belum, mari kita lakukan. Belum dapat. Inilah baik Allah yang sesungguhnya, yang dibangun di rumah tangga. Carilah Tuhan selalu dalam rumah tangga. Karena bila kita membaca bagaimana kehidupan para misionaris Batak dahulu di tanah Batak, pada jam tertentu setelah semua mereka telah selesai beraktivitas, setelah makan malam pukul 19.00, dari setiap rumah tangga misionaris ini terdengarlah lagu pujian. Setiap basuh dari surgui, maresi, mamuji, pasangan. Dina sehari opung siap tanah Jawa, siap bapak, guru Pardewi menginap di Bagas Nami di STP tahun 2002. Jalan jodoh dulu aula tempat ibadah pasma di Parsipemaan Parsamian STP. Jadi tidak opung semua. Kupigi aduh marite pagi dohok-dohok. Naholan na marite dohok
semuanya di surga. Ibu bapak yang terkasih, mulailah hari ini, malam ini, untuk bernyanyi bersama keluarga. Buka kamu buku ini, hidung jemaat, lalu membaca firman Tuhan ayat harian, berdoa, masih diobat tangan. Disinilah kita akan terus-menerus menjadi kuat untuk menghadapi tantangan, godaan, ketakutan yang banyak sekali dalam hidup kita ini. Karena banyak sekali sekarang orang yang sakit apa-apa asam lambung. Kenapa asam lambung? Stres. Disinilah kuat. Karena tidak ada kekuatan yang bisa melampaui kekuatan Allah yang Maha Kuasa yang diberikan kepada beta kita. Tapuji magwarna, mari kita tapasana jalan marmulia, masyurlah nama Tuhan, agunglah nama Allah yang besar. Inilah baik suci yang sebenarnya yang harus kita bangun di rumah tangga kita. Amin. Kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih atas anugerah-Mu Tuhan. Kami diingatkan melalui firman Tuhan bahwa kami harus mengarahkan hati jiwa kami kepada Tuhan, hidup yang melekat, hidup yang tidak mengandalkan diri sendiri dan pikiran kami, karena kami akan jatuh ke dalam pencobaan dan jatuh pada kesombongan diri. Sementara hidup kami ini adalah hidup yang rapuh, hidup yang ringkih, hidup yang tak berdaya. Kami berdosa terus-menerus Tuhan dalam hidup kami. Ya Bapa, berkatilah kami, kuatkan iman kami, teguhkan kami Tuhan, agar kami tidak goyah. Pimpin langkah kami, dan kiranya Tuhanlah yang menjadi panduan dan gembala dalam hidup kami. Kami percaya Tuhan, mujizat-Mu nyata bagi kami. Kami berdoa Tuhan, mujizat-Mu nyata bagi kami. Bila kami lemah, kuatkan kami dalam hidup kami. Bapak, kami khusus berdoa buat semua orang tua kami di gereja GKPI Maranatha Purnas Batu Enam ini Tuhan. Berkatilah ibu bapak kami, jadikan mereka orang tua teladan yang baik, yang berkorban, yang penuh perhatian dan cinta kasih, dan juga orang tua yang mampu membentuk spiritualitas anak-anak kami Tuhan, agar kami semua jemaat GKPI Maranatha mampu menjadi garam dan terang. Berkatilah anak-anak kami semua Tuhan, dari yang kecil hingga remaja Rasulullah, yang bergumul di dalam hidupnya. Tuhanlah yang memberikan jalan keluar. Kami khusus berdoa buat anak pendeta kami Tuhan, anak pendeta Huta Barat. Sehatkan dia, berikanlah umur yang panjang, dan berikanlah juga sukacita dalam pelayanan. Berkati beliau dan keluarganya bersama dengan semua penatua di gereja GKPI ini. Berkati tim musik kami yang luar biasa, song leader kami. Ya Bapak, kami mohon kiranya Kau memberkati pekerjaan ibu dan bapak kami dimanapun mereka berada. Kiranya pekerjaan ini mencerminkan kesetiaan dan ketaatan serta takut akan Tuhan. Tambah-tambahkan anugerah-Mu yang banyak di gereja ini, dan juga kehidupan keluarga lepas keluarga, pribadi lepas pribadi. Berkati bait suci-Mu ini Tuhan, gereja-Mu ini Tuhan, agar terus menyuarakan suara kebaikan Injil Tuhan di mana-mana, khususnya di tempat di mana kami berada, di Purnas Batu Enam. Bapa, kami orang yang berdosa, ampunkan dosa dan kesalahan kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita bernyanyi dari Hidup Jemaat nomor 264.